Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Smart Parent? Senang sekali jumpa lagi bersama dengan saya Alam Perdana di Smart Parent Channel. Seperti biasanya, saya akan berbagi sharing ilmu tentang parenting. Nah, khususnya hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih pola atau cara kita mendekatkan diri kita kepada anak atau anak kepada kita. Nah, supaya apa? Supaya komunikasi terus terbuka ketika mereka nanti besar ada masalah atau ada yang pengen dibicarakan dengan orang tua, mereka lebih cenderung akan memilih orang tua dibandingkan dengan memilih teman-teman sebaya mereka yang bisa memberikan pemahaman salah kepada mereka. Dan sebelum saya lanjut juga nih, silakan aja langsung di subscribe YouTube channelnya, mudah-mudahan bermanfaat, di share atau di like. Silahkan komen kalau kamu punya pertanyaan atau punya sesuatu yang bisa kita dibagi juga ya. Bisa deh, nanti kita baca-baca dan kita bisa memilih temanya dan kita bisa membahasnya juga. Smart Parent sesuai dengan tema yang saya bagi di awal, sudah saya lempar sedikit gitu ya. Kedekatan anak dengan orang tua ini sangat penting sekali. Gunanya apa sih gitu ya? Gunanya satu, kita bisa lebih dekat secara emosional, kita bisa menganggap anak ataupun orang tua itu seperti sahabat ya, bisa ngobrol dengan terbuka gitu, ataupun sebaliknya. Setidaknya ada 4 cara atau 4 hal yang orang tua bisa lakukan. Ini baik orang tua istri ataupun orang tua ayah gitu ya. Jadi orang tua itu, parents itu dua-duanya. Mana yang kira-kira saat ini membutuhkan untuk kedekatan dengan ayah. Sebisa mungkin sih jangan menjaga jarak dengan anak. Kenapa sih kita harus dekat dengan anak ataupun sebaliknya anak dekat dengan orang tua? Mereka akan lebih aman ya kalau mereka cerita kepada orang tua, punya masalah apapun, punya beban apapun, itu lebih enteng gitu loh. Ketika mereka dinasihati pun mereka juga akan memberikan argumen-argumen yang kadang orang tua bisa memberikan masukan ataupun solusinya gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah luangkan waktu jalan-jalan bersama anak. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Kalau Anda punya anak 3 di rumah ataupun 2, nah luangkanlah waktu jalan-jalan kepada anak. Mungkin yang hari Minggu ini adalah anak Anda yang nomor 1, dan kemudian minggu berikutnya atau 1 minggu setelah hari ini bersama dengan anak yang pertama, bisa jalan-jalan lagi dengan anak yang kedua. Jadi ada jadwal jalan-jalannya. Nah, jalan-jalannya itu apa sih? Jalan-jalannya tidak terlalu jauh-jauh ya. Jangan bayangkan jalan-jalan ini yang membutuhkan dana banyak, kemudian butuh akomodasi besar, itu enggak. Bisa jalan-jalan mungkin ya ke taman ya. Kemudian bisa sepedaan berdua dengan anak, khusus dengan anak sama ayah misalnya, atau anak sama ibu gitu misalnya. Silakan aja luangkan waktu buat janjian, karena ini akan membantu sekali anak bisa lebih care dengan orang tua. Ataupun sebaliknya, mereka saling mengerti gitu ya. Yang kedua adalah sempatkan untuk meluangkan waktu dengan hal-hal rutin bersama anak. Misalnya nih, karena ayah pulang kerjanya sore gitu ya, jarang di rumah. Nah, luangkanlah waktu rutin bersama anak misalnya sebelum tidur. Apa itu? Mendengarkan cerita bersama ataupun menonton serial YouTube yang mendidik, kemudian dijelaskan, itu bisa rutin. Atau kalau misalnya tidak bisa ngobrol bareng tentang hal-hal yang lucu gitu. Jadi ini biasakan, karena waktunya sudah terbuang di luar gitu ya, di kerjaan. Luangkan waktu sebisa mungkin, hanya 10 menit kayak 15 menit gitu paling sedikit ya. Bersamalah dengan mereka, luangkan waktu rutinan gitu ya. Harus ada waktu rutinnya. Ini jadwalnya nih sama anak, mungkin ngaji bareng. Nah, boleh nih ngaji bareng. Yang penting kegiatan rutin bersama anak ya setiap hari. Kalau saya capek gimana? Ya luangkan waktu lah 5 menit. Pasti harus ada waktu setiap harinya bersama mereka. Ataupun setidaknya hanya memeluk mereka sebelum tidur. Ya, cerita sedikit, bagaimana hari ini sayang gitu. Itu aja hal-hal yang rutin gitu setiap hari yang butuh orang tua lakukan bersama anak. Yang ketiga adalah temukan aktivitas bareng dengan anak, khususnya aktivitas yang disukai. Misalnya anak suka memasak nih, orang tua baik ibu ataupun ayah sebaiknya menemani mereka dalam aktivitas. Karena anak ini kan suka dengan bermain ya. Apalagi mereka kalau suka bermasak nih, itu kan bisa dikatakan hal yang bisa berbahaya bagi mereka kalau misalnya apinya menyerang.
membakar mereka, atau ada minyak panas yang bisa menumpahi mereka, ataupun air panas gitu. Orang tua wajib mendampingi. Ini ada sebuah aktivitas kegiatan mereka yang bisa menambah daya kreativitas mereka. Orang tua pun bisa mengarahkan kepada mereka. Bisa diajarkan bagaimana cara memotong sayurnya, bagaimana cara menuangkan minyaknya, bagaimana cara mencuci perabotan yang setelah digunakan, mangkok, gelas, piringnya, bagaimana caranya, dan bagaimana teknik-tekniknya. Jadi alurnya bisa banyak sekali pola aktivitas yang bisa dilakukan ketika anak suka memasak. Ataupun anak suka bermain mobil-mobilan, orang tua bisa melibatkan diri. Anak mungkin bisa berimajinasi menjadi tukang supirnya gitu ya. Orang tua bisa menjadi petugas, mungkin bisa polisi, bisa dishub, ataupun bisa di terminal, atau bisa menjadi pedagang asongan. Jadi orang tua harus bisa menemani anak dan meluangkan waktu, temukan aktivitas bareng anak di rumah. Nah yang terakhir nih, ini yang patut kita pegang ataupun sebagai patokan, karena ini adalah sebagai tolak ukur kita sebagai orang tua ini bisa jujur gak sih kepada anak, atau sayang banget gak sih kepada anak, kita bisa dikatakan seperti itu ya. Yang terakhir adalah janji sebisa mungkin harus ditepati. Orang tua kalau sudah janji kepada anak harus ditepatin. Ketika orang tua sudah janji kepada anak, sebisa mungkin wajib hukumnya harus dipenuhi. Ketika membuat janji dengan anak ya, orang tua harus berhati-hati. Bisa nggak sih orang tua yang namanya memberikan janjinya atau membuktikan janjinya kepada anak? Contoh nih, anak ya minta motor. Apakah orang tua seketika itu harus menjanjikan anak untuk membelikan motor? Tunggu, mungkin janjinya bisa diganti atau bisa dikasih jeda waktu yang cukup panjang nih. Kalau anak-anak masih kecil kan biasanya lihat apapun gitu kan pengen ya, "Pah, belikan motor dong yang ini, yang ini, yang ini," gitu. Jelaskan aja, "Nak, kamu itu masih kecil, masih usia sekian. Nanti kalau udah gede, udah kuliah, udah SMA, nanti ayah belikan motor." Itu janji. Tapi janji itu pasti anak akan ingat. Itu bisa mungkin ditepati. Nah, bagaimana solusinya untuk menggantikan supaya dia saat ini bisa sedikit lega? Ya bisa digantikan, nanti saya belikan ya mobil Lego gitu, atau nanti saya belikan gambar motor yang bagus nih, gambarnya ini, miliknya ini gitu. Bisa ya, seperti itu bisa. Jarang sekali ya anak kecil itu minta yang hal-hal aneh yang harganya mahal-mahal gitu ya. Mungkin orang tua janji lagi nih, "Adik, besok Minggu kita jalan-jalan ya, kita bangun pagi," dan sebagainya. Ingat, janji ini harus ditepat. Jangan sampai orang tua melanggar janji hal sekecil ini. Apapun janji orang tua sebisa mungkin harus ditepati. Ya, supaya anak percaya kepada orang tua ketika ada masalah. Dia bisa curhat kepada orang tuanya karena orang tuanya merasa bisa dipercaya terhadap anak. Oke, Smart Parent, mudah-mudahan sharing pengetahuan ini bisa membantu Smart Parent yang hari ini bisa ingin mendekatkan diri kepada anak, atau saat ini sudah mulai dekat, kemudian pengen lebih dekat lagi, boleh silahkan. Atau jangan-jangan sebagai orang tua sangat sibuk sekali ya, cobalah salah satu tips ini supaya anak bisa menghargai orang tuanya dan bisa mereka lebih dekat secara emosional kepada orang tuanya dan bisa percaya kepada orang tuanya 100%. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.